Oke, yang ingin melakukan pinjaman online sebaiknya perhatikan hal berikut agar tidak menjadi musibah bagi teman-teman semua. Sebelumnya, jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini saya akan membahas menyikapi fenomena tentang pinjaman online. Seperti teman-teman ketahui ya, karena sekarang 2 tahun bahkan 3 tahun terakhir ini banyak sekali orang membicarakan tentang vintage atau pinjaman online. Terlebih lagi, otoritas jasa keuangan juga menargetkan paling tidak 75% dari populasi kita di Indonesia bisa mengakses layanan institusi finansial, dan juga masyarakat pun semakin beramai-ramai memanfaatkan jasa vintage untuk mencapai tujuan finansialnya. Namun yang diarahkan oleh OJK ini yaitu adalah pinjaman online yang tentunya sudah terdaftar dan juga sudah berizin OJK. Tentunya apakah teman-teman paham apa itu otoritas jasa keuangan? Jika belum paham, sedikit saya akan mengupas tentang otoritas jasa keuangan. Tentunya ini juga mengutip dari halaman resmi dari OJK. Nah, untuk OJK ini secara singkatnya lebih dikenal sebagai sebutan OJK, di mana OJK ini merupakan salah satu lembaga pemerintah di Indonesia yang dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangannya dapat terselenggarakan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kemudian juga mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan serta yang stabil. Kemudian mampu juga melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Oleh itulah kenapa dengan adanya otoritas jasa keuangan ini, data kita lebih terjamin dan juga untuk pinjam pun kita nggak usah ragu-ragu lagi karena sudah berbadan hukum. Dan juga kemudian OJK ini juga mengatur dan juga mengawasi terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, di sektor pasar modal, dan juga sektor IKNB. Itulah secara detail tentang otoritas jasa keuangan. Oleh sebab itulah kenapa saya selalu wanti-wanti kepada teman-teman semua, jika memang lagi butuh dana darurat atau memang keuangan lagi nggak stabil atau memang lagi butuh dana untuk modal usaha, saya sarankan solusi terakhir teman-teman pilihlah pinjaman, yaitu pinjaman online di pinjaman yang sudah terdaftar dan juga sudah berizin OJK, selain mengajukan di pinjaman di bank konvensional. Seperti teman-teman ketahui, kenapa orang banyak beralih ke pinjaman online? Karena prosesnya yang cepat, singkat, dan juga nggak ribet. Teman-teman bisa mengajukan di rumah saja. Beda halnya dengan bank konvensional yang memang kita harus ke kantor cabangnya dan melakukan berbagai ketentuan yang sudah diatur oleh perbankan. Salah satunya mereka harus mensurvei ke rumah kita dan juga kita harus memberikan agunan untuk jaminan dari pinjaman kita. Dan juga kenapa orang banyak beralih ke pinjaman online? Itu tadi karena dia memang sangat mudah dan juga sangat gampang untuk pengajuannya. Namun untuk resikonya pun lebih besar ketika kita mengajukan di pinjaman online. Apalagi data yang kita serahkan adalah data yang krusial, data KTP kita. Bisa-bisa kalau kita salah menggunakan pinjaman online, data yang kita serahkan tadi bisa disalahgunakan. Nah, sebelum teman-teman mencoba mengajukan di pinjaman online, alangkah baiknya teman-teman harus memahami terlebih dahulu pinjaman online yang aman dan legal itu seperti apa. Nah, perhatikan baik-baik agar teman-teman nggak salah paham dan juga nggak gagal paham, sehingga sebelum mengajukan pinjaman online, teman-teman sudah memiliki pengetahuan ataupun informasi mengenai bagaimana cara yang bijak ataupun cara yang aman untuk kita mengajukan di pinjaman
pinjaman online. Nah, yang pertama, sebaiknya teman-teman hanya meminjam dari pinjaman online atau fintech yang legal dan aman, di mana fintech yang aman ini sudah terdaftar dan juga sudah berizin OJK. Jadi silakan teman-teman langsung cek aplikasinya, kemudian cek daftarnya di salah satunya Instagramnya OJK yang paling gampang, karena semuanya pasti menggunakan platform media sosial ya, bisa Facebook, bisa Instagram, bisa TikTok. Jadi di sini kalau saya biasanya untuk cek daftar list pinjaman online yang OJK itu saya melihat di Instagramnya OJK yang sudah centang biru. Nah, kemudian yang kedua, carilah pinjaman dengan bunga yang sangat rendah. Meski umumnya ya pinjaman online punya bunga yang tergolong tinggi, namun kita bisa mencari yang paling rendah di antaranya. Ya, sebagai catatannya, sebaiknya memilih pinjaman dengan bunga yang tidak lebih dari 1% per hari. Umumnya ya, untuk penyedia pinjaman online ini yang legal biasanya tidak lebih dari 1% biasanya ya. Kemudian yang ketiga, selalu catat ya jumlah pinjaman dan tanggal jatuh tempo. Walaupun sudah tertera di aplikasi, teman-teman sebaiknya mencatat jumlah pinjaman dan tanggal jatuh temponya untuk memudahkan teman-teman mengingat dan mengurus masalah jika ada masalah. Itu sangat penting sekali, yang namanya hutang memang harus selalu kita ingat. Nah, kemudian yang keempat, tidak ada pungutan biaya sebelum dana dipinjam dicairkan, karena seperti teman-teman ketahui banyak sekali marak di luar sana. Mereka tahu ya kalau kita lagi butuh dana pinjaman, mereka sengaja meminta dana di awal agar pinjaman kita dicairkan. Itu biasanya ada oknum nakal yang mengatasnamakan pinjaman online sehingga kita tergiur untuk memberikan dana di awal. Padahal untuk pinjaman online yang legal itu tidak ada pungutan biaya di awal sebelum dana dicairkan. Kemudian pinjaman online yang sah juga tidak memberatkan kita sebagai peminjam dengan keharusan membayar biaya administrasi dan lainnya sebelum dana pinjaman dicairkan. Jadi harus teman-teman perhatikan sebelum mengajukan di pinjaman online. Kemudian yang kelima, pinjaman online yang sudah berizin dan terdaftar di OJK juga tidak akan memaksa kita untuk meminjam. Biasanya yang membujuk bahkan memaksa untuk meminjam adalah itu rentenir online. Jadi jauhi jika merasa teman-teman dipaksa untuk mengajukan di pinjaman online. Biasanya untuk pinjaman online legal itu mereka tidak akan menghubungi kita kecuali jika di sana mereka ingin mensurvei melalui via telepon. Biasanya itu mereka hanya menanyakan identitas kita saja dan tidak memaksa kita untuk mengajukan pinjaman jika kita tidak mau mengajukan. Nah guys, itulah informasi penting dari saya untuk teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman online yang aman di pinjaman online yang resmi. Jadi pastikan teman-teman memilih pinjaman online terpercaya yang bisa menjadi acuan, kemudian yang sudah terdaftar dan juga sudah berizin OJK tentunya. Karena jika tidak diawasi oleh OJK, kita takut data kita bisa disalahgunakan. Jadi lebih aman dan terpercaya pinjaman online yang sudah terdaftar dan juga sudah berizin OJK. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.